Nyong Watashi udah sering bilang lur, kalau di Jepang itu cewek juga bisa traktor ya. Ini dia cewek lur, yang traktor cewek ya, yang traktor yang panen. Keren sih, gede banget. Pak petani lagi berdiskusi. Ini ada kayak kontainer nih, bagus banget. Tempat apa ya? Gudang kah? Kayak kontainer dicat gitu loh lur. Di pedesaan Jepang nemu warung kayak gini, keren sih. Keren. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian lagi buat belusukan di pedesaan Jepang. Hari ini Nyong Watashi bersepeda lumayan jauh lur, sekitar 30 menitan dari rumah ya. Dan di sini Nyong Watashi lagi berada di persawahan gandum. Seperti yang kalian tahu, sekarang itu di Jepang lagi musim panen gandum ya. Tapi di belakang Nyong Watashi ini ternyata gandumnya belum dipanen lur. Tapi sawahnya ini benar-benar luas ya. Tuh. Tapi tadi di belakang itu ada sawah yang udah dipanen lur. Seperti biasa Nyong Watashi pakai sepeda ya. Kita mau menuju ke sebuah desa yang ada di depan sana lur. Kita ngelewatin persawahan dulu nanti ya. Kemudian sekitar 15 menitan lagi lah sampai ini ya di desanya. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim lur, kita mulai perjalanannya ya. Jadi Nyong Watashi ini tadi istirahat sebentar di dekat-dekat irigasi ya, atau kalen. Tapi ini bagus banget lur, rapi banget ya. Tuh, itu ada sistem buka tutup tuh, yang ada kotaknya ya. Jadi besinya ini lur bisa keangkat nanti kalau misal udah mulai pengairan sawahnya. Tuh, bener-bener rapi. Dicor semua ya. Pinggirannya, dasarnya pun dicor ini lur. Soalnya buat pengairan sawah penting banget. Kalau sekarang kan gandum ini dia nggak butuh air lur. Jadi nanamnya di musim dingin, ketika tanahnya kering juga nggak perlu air lah. Air mungkin dari hujan doang. Nggak kayak padi ya lur. Kalau padi kan harus butuh banget air. Tapi kalau gandum beda lur. Para petani di Jepang ini setahun nanam padi sekali, terus sekali lagi nanam gandum ya. Jadi sawahnya dipakai buat dua tanaman lur, padi dan gandum kayak gini nih. Ini gandumnya mungkin beda jenis ya, kayak beda banget, belum kuning juga nih. Tapi bagus banget sih lur. Nah kalau di sebelah sini ada jagung lur. Jagungnya masih kecil-kecil banget ya. Nyong Watashi juga di tempat kerja nanam jagung sebenarnya. Cuman udah lebih gede dari yang itu ya jagungnya. Padahal suasananya kayak enak banget ya lur. Sepi, terus pemandangannya juga indah banget nih. Tapi nggak ada anak kecil atau pemuda lagi mancing kah, lagi main gitu loh. Nih padahal bagus banget sih. Ada Pak petani lagi panen gandum. Kita coba lihat ya, siapa tahu bisa jelas dilihat dari pinggiran sini. Kita dari pinggir jalan aja coba ngerekam. Jadi alat panen gandum sama panen padi itu sama ya lur. Tuh sebelah sana ya. Jadi dari mesin panennya, alat panennya itu langsung dituangin ke truk atau mobil lur. Jadi lebih enak lah, nggak ada yang gepiok ya. Nggak ada yang bawon juga. Ini biasanya gudang para petani lur kayak gini. Ada perumahan juga ya. Ya ternyata agak jauh ya lur kalau dilihat dari sini. Kalau kita lewat jalan sana sempit lur, soalnya jalannya itu lagi dipakai buat truknya ya. Dia pakai truk lur, nggak pakai mobil kecil. Biasanya ada yang pakai mobil pick up ya, tapi
Kalau petani itu pakainya truk lur. Ini lur, coba tak zoom ya. Jadi dia alat panennya itu bener-bener gede banget lur. Semoga aja jelas. Ini lur, Pak petaninya mulai panen di sebelah sini ya. Semoga aja jelas nih, kita coba lihat. Kita coba lihat dari sini ya. Tuh, melihat petani panen gandum lur, keren sih. Kata bosku sih itu alat panennya bisa sampai 1 eman lur. Yang panen kayaknya cewek deh lur. Oh iya, cewek lur. Yang panen cewek ya. Nyong Watashi udah sering bilang lur, kalau di Jepang itu cewek juga bisa traktor ya. Ini dia cewek lur, yang traktor cewek ya. Yang traktor yang panen. Keren sih, gede banget. Alatnya gede banget lur. Dia langsung terkoyak ya, jeraminya langsung terkoyak. Keren, Masya Allah, bagus banget sih lur. Lihat teman-teman, jeraminya ini langsung terkoyak. Di mesinnya langsung buang limbah. Jeraminya itu udah dalam bentuk kecil-kecil ya. Coba lihat lagi di depan sana ada yang lagi traktor ya. Kalau tadi perempuan yang panen, kalau ini kayaknya laki-laki sih. Jadi memang sehabis panen gandum itu biasanya persawahannya itu langsung di traktor ya. Soalnya langsung ditanamin padi lur biasanya. Beberapa bulan kemudian ya, sebulan kayaknya, sebulan lagi itu bakal ada nanem padi tuh kayak gitu tuh. Nih kalau ini yakin tanah lur ya, kalau ini laki-laki nih yang bawa. Jadi gitulah lur, enaknya apa-apa pakai mesin ya, pakai alat. Perempuan pun ya bisa manen ya, asal punya skill mengendarai traktor atau alat panennya. Itu tetangganya Nyong Watashi juga, dia udah nenek-nenek lur, tapi masih bisa bawa traktor. Cewek cowok lah lur di sini mah semuanya bisa ya. Bosnya Nyong Watashi aja dulu lur, sebelum orang-orang Indonesia datang kerja di tempat stroberinya ya, itu yang kerja di sana itu orang Vietnam lur. Orang Vietnam cewek ya, bukan cowok lur. Jadi senpai, dai senpai lah. Nyong Watashi masuk, orang Vietnam keluar lur. Kalau Mas Tugu sempat kerja bareng 6 bulan kayaknya. Oke lur, ini Nyong Watashi lagi istirahat di dekat pohon yang ngaub. Karena panasnya udah luar biasa ternyata ya, akhir musim semi ini. Terus tadi kamera Nyong Watashi udah ngoceh lama-lama lur, overheat ya. Panas terus nggak ngerekam lur. Jadi istirahat sebentar buat ngademin kamera dulu. Ini di belakang lagi ada aktivitas banyak banget lur, orang-orang Jepang di sini. Ternyata ketika siang hari dia bertaninya aktif banget ya, walaupun panas kayak gini. Kalian tahu nggak sih lur, kalau traktor atau pakai mesin panen tadi ya, itu di dalamnya bisa dingin loh lur. Ada AC-nya kayak gitu. Traktor ada AC-nya lur. Jadi petani di sini nggak capek-capek banget ya, lebih praktis semuanya lur, panennya, nanemnya. Keren sih, semoga Indonesia bisa mengikuti ya lur. Nyong Watashi berharap banget sih pemerintahannya membantu ke petani, ke orang-orang kecil gitu lur ya. Sepertinya kita udah sampai lur. Di Google Map-nya sih tadi ke sini ya, kurang lebih pedesaan sekitaran sini lah lur. Ternyata pedesaannya ya lebih ke pedesaan para petani ya lur. Nih kita coba masuk ke gang lur. Sini ada kayak tempat gudang apa nih, kayak rongsok ya, atau bikinin kayak cor-coran apa itu lur.
Kayaknya gudang pembuatan ya, pembuatan apa itu lur, gorong-gorong gitu loh lur, tadi di depan. Tuh ada tukangnya tuh. Ini petani ya, gudang petani lur, gudang alat-alat pertanian dan penyimpanan apa ini namanya, penyimpanan hasil panen ya. Nggak terlalu sepi-sepi banget kalau di sini ya, soalnya deket-deket jalan raya sih. Ini ada orang tua nih. Konnichiwa. Lur, kita nemu satu orang lagi aktivitas ya, jalan-jalan. Biasanya kalau orang bawa-bawa apa kayak tas kayak gitu, dia habis dari supermarket ya. Asli lur, tapi ini tadi kameranya Watashi overheat loh, kepanasan. Artinya panasnya ini udah panas banget ya. Kalau dulu sebelum-sebelumnya overheat juga, tapi ternyata karena belum di-update ya aplikasinya atau versi kameranya. Kalau ini udah di-update lur. Biasanya sehabis di-update itu udah nggak pernah overheat lagi, tapi ini baru pertama kali ini overheat lagi. Artinya panasnya ini udah lebih banget ya. Ntar kita lihat map ya. Depan ada tempat yang iup lur. Pohon sakura ini. Kita lihat map dulu. Lihat lur, itu garasinya estetik banget ya. Masya Allah, keren banget sih. Itu garasinya di depan rumah persis lur, jadi kayak menghalangi jalan gitu loh. Tapi malah bagus banget ya. Nah, kita memasuki gang-gang lagi lur. Ini ada kayak kontainer nih, bagus banget. Tempat apa ya? Gudang kah? Kayak kontainer dicat gitu loh lur. Kontainer kapal kayak. Oh iya, kemarin itu Nyong Watashi juga alhamdulillah dapat itu lur. Dapat kupon bantuan ya. Mungkin nanti Nyong Watashi bakal belanja pakai kupon itu. Bantuannya itu sekitar berapa ya, 1 mang lebih lah lur. Bantuan buat belanja, karena katanya di pemberitahuannya itu di kertasnya ya, kan dikirimnya pakai surat ya lur. Ini kita coba kesini dulu deh. Di suratnya itu dituliskan kalau bantuan karena harga barang sama harga barang pangan sama energi itu katanya naik, akhirnya diberi keringanan supaya bisa itu lur, bisa membantu ekonomi lokal juga katanya. Makanya dikasih kupon gratis lur, bantuan. Alhamdulillah sih. Dulu Nyong Watashi pernah dapat sampai 7 mang loh lur, sampai 7 juta ya, 7 juta rupiah. Padahal Nyong Watashi orang asing di sini ya. Di Jepang ini Nyong Watashi ya orang asing, tapi pemerintah Jepang nggak pandang bulu lur. Hukum juga nggak pandang bulu, bantuan juga nggak pandang bulu. Enaknya kayak gitu sih. Ini ada mobilnya Scooby dulur. Buat jualan itu hotdog paling. Nih lur, jadi jalan-jalan kali ini lebih ke ngelihat persawahan sama rumah para petani ya. Nggak ke tempat-tempat yang sepi banget lur. Biasanya kan Nyong Watashi selalu ke pedesaan-pedesaan yang sepi ya. Ya walaupun ini sepi juga sebenarnya, tapi nggak sesepi yang biasanya ya. Ini lihat di sini kayak ada monumen. Biasanya ditaruhin monumen kayak gini, entah nama desa atau pernah ada kejadian apa kayak gitu lur. Coba tak Google Translate ya. Bener kan lur, ini monumen tapi nggak terlalu dijelaskan. Di Google Translate kan cuma tulisan monumen gitu doang. Watashi juga nggak berani deket-deket ya, takutnya tempat yang kayak dijaga atau nggak boleh sembarangan masuk gitu loh lur. Kita coba ngelewatin jalan yang kerikil aja kayak gini ya. Dari tadi kita nemu jalannya yang halus terus lur. Kita coba masuk ke jalan yang agak kerikil kayak gini.
Kita habis ngelewatin tanjakan tadi di belakang. Di depan ada petani ya, lagi mau traktor atau mau apa itu, kita coba lihat lur. Nih, ini di sini udah dipanenin, kemudian ditraktor ya. Bentar lagi tinggal diairin lur. Ini kalau udah ditraktor kayak gini, diairin, selanjutnya diairin, terus nanti ditraktor lagi. Setelah ditraktor baru ditanemin padi. Jadi kayak gitu lur. Terus kalian sering banget nanya, boleh nggak mancing belut di sawah Jepang kayak gini? Gini lur, Nyong Watashi sebenarnya pengen nyari-nyari belut di sini, tapi kalau Nyong Watashi lihat di peraturan-peraturan katanya kita nggak boleh sembarangan masuk ke sawah orang gitu loh. Karena sawah ini termasuk fasilitas pribadi gitu loh. Takutnya nanti dilaporin gitu loh lur. Kalau misal kita ngerjakin sawah batir masuk ke sawah gitu, nginjek galungannya pun Nyong Watashi jujur nggak berani lur. Pak petani lagi berdiskusi. Nah, ini traktornya nih, sangar lur. Nah, kita bahas sawah lagi ya lur. Jujur selama Nyong di Jepang juga nggak pernah lihat anak-anak atau orang gitu asal main masuk ke sawah orang gitu loh, asal masuk ke tengahan injek-injek sawah orang. Kalau Nyong Watashi kan ya udah sering ngomong juga lur, kalau pas di kampung suka main bola di tengah sawah, suka injek-injek sawah orang ya, mancing belut. Tapi kalau di Jepang ini Nyong Watashi nggak berani karena ada undang-undangnya lur. Takutnya kayak gitu kan, apalagi ini pertanian ini ya lumayan sensitif lah lur. Lahan pertanian di Jepang kan sedikit banget ya, kebanyakan kan pegunungan lur. Jadi ya Nyong Watashi nggak berani lah buat mancing belut atau main-main di tengah sawah orang. Kayak ada tempat warung ya, Nyong Watashi penasaran coba jajan deh. Ini di pedesaan ada penjual kayak gini lur, siapa tahu jajanannya enak ya. Buka nggak ya? Kita coba ya. Kayaknya tutup sih lur. Tutup apa buka ini? Lur, nyari tempat parkir sepeda. Jadi di depan ada kayak warung lur, Nyong Watashi mau mampir. Soalnya lumayan lapar juga ini ya. Lihat nih. Ini ada menunya lur. Banyak banget ya. Kayaknya enak sih. Oke, kita coba masuk lur. Bismillah. Shiraimasu. Shiraimasu. Lur, jualin kayak gini ya. Dia jualan sandwich lur. Ini Nyong Watashi mau beli sandwich. Dubai 550. Enak-enak banget sih lur ini lur. Sumimasen. Kore chocolate ichigo. 一つです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。1キロ600円。はい。1000円でお願いします。ありがとうございます。レシートいただきましょう。いらないです。はい。番号札12番でお呼びください。はい。お待ちの間よろしければ Google でレビューいただきお一個。はい。Kita ngantri nomor 12 lur. Nomor 12. Oke lur. Ternyata bisa duduk juga di sini ya. Kita bisa istirahat lur. Nih, ini Nyong Watashi beli roti goreng lur, ini lur. Nih, kita istirahat makan roti goreng lur. Nih ya. Kita makan lur. Bismillah. Di pedesaan Jepang nemu warung kayak gini, keren sih, keren. Stroberinya bentuk hati lur. Ini kayaknya beliau stroberinya dari tempat kerja Nyong Watashi deh. Oke sih tuh, enak banget.
Oh iya lur, suapan pertamanya lupa nggak buat kamu lur, nggak buat kalian ya, ini suapan ketiga. Lur, enak kan lur? Jadi ini tuh bawahnya roti goreng lur ya, dalamnya krim. Oke lur, Nyong Watashi baru aja selesai makan sandwichnya ya. Enak sih lur, enak banget sih. Ini di pedesaan Jepang ada yang jual kayak gini, menurut Nyong Watashi keren sih. Soalnya jarang banget kan nemu warung atau orang jualan kayak gitu lur. Itu sempat viral juga kemarin-kemarin itu di Instagram ya, jajanan yang kayak gitu lur. Oke lur, untuk vlognya segini dulu ya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir lur, yang udah selalu support Nyong Watashi. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat kalian semua. Bye bye. Terima kasih lur.